Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari penerapan model pembelajaran inquiry dengan eksperimen dengan media pembelajaran konkret kincir air dan media digital kuis interaktif aplikasi Kahoot pada materi energi terbarukan kelas 6 SD fase C, yang dimana dengan saya sendiri, Zafira Khairunisa, dengan NIM 22010-25063, kelas 5E, PGSD FKIP UHAMKA. Dengan dosen pengampu Bapak Diki Rukmana, MPD, mohon izin Pak untuk mempresentasikan hasil penerapan model pembelajaran inquiry dengan eksperimen media pembelajaran konkret kincir air serta media digital kuis interaktif aplikasi Kahoot. Untuk pada saat ini saya memakai PPT MPI dengan aplikasi Genially Education, dan saya akan melanjutkan pada sesi untuk presentasinya. Jadi di sini saya membuat nama, yaitu ada singkatan dari Eternal, yaitu energi terbarukan, mata pelajaran IPAS kelas 6 fase C, yang dimana di sini ada tampilan profil saya, data pribadi saya. Dan di sini kita mulai untuk melihat tampilan menu. Yang pertama di sini ada CP dan TP yang sudah saya buat, yang dimana CP dalam energi terbarukan itu ada pada fase C peserta didik diperkenalkan dengan sistem, terus juga ada perangkat unsur yang saling terhubung satu sama lain dan berjalan dengan aturan-aturan tertentu untuk menjalankan fungsi tertentu. Khususnya yang berkaitan dengan bagaimana alam dan kehidupan sosial saling berkaitan dengan konteks kebinekaan. Peserta didik melakukan suatu tindakan, mengambil suatu keputusan, atau menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari berdasarkan pemahaman terhadap materi yang telah dipelajari. Selanjutnya di sini ada TP atau tujuan pembelajaran dalam energi terbarukan, yang dimana pertama, siswa dapat memahami pentingnya peran energi dalam membantu kita menjalani aktivitas sehari-hari dengan menyimak video interaktif energi terbarukan. Yang kedua, ada siswa memahami peran energi terbarukan dalam upaya bahwa ketersediaan sumber energi terbatas serta diharapkan mampu memahami konsep energi terbarukan dengan menggunakan media konkret berupa kincir air. Yang ketiga, itu ada guru membuat evaluasi melalui kuis interaktif menggunakan platform Kahoot dengan pertanyaan-pertanyaan seputar energi terbarukan untuk mengasah pemahaman siswa setelah pembelajaran energi terbarukan dan eksperimen kincir air. Selanjutnya di sini ada tahapan, langkah, serta penjelasan. Yang pertama ada orientasi atau orientation, yang dimana guru memberikan apersepsi dengan menunjukkan gambar atau pertanyaan tentang energi terbarukan seperti matahari, angin, air, dan panas bumi. Yang kedua ada guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan memperkenalkan eksperimen yang akan dilakukan termasuk alat, bahan, dan aturan keselamatan. Yang kedua ada menyajikan masalah. Yang pertama itu siswa mendiskusikan dan merumuskan masalah seperti bagaimana cara energi panas dapat diubah menjadi listrik untuk daerah terpencil. Yang kedua ada guru memfasilitasi diskusi agar siswa memahami masalah yang akan dipecahkan. Yang ketiga ada merumuskan hipotesis, yang dimana siswa merumuskan dugaan berdasarkan pertanyaan masalah. Contoh, semakin banyak cahaya matahari, semakin tinggi daya listrik yang dihasilkan panel surya. Yang kedua, ada guru membantu siswa dalam proses ini. Dan yang keempat, merancang dan melakukan eksperimen. Siswa bekerja dalam berkelompok untuk melakukan eksperimen seperti membuat kincir angin, panel surya mini, atau turbin air mini. Setiap kelompok mencatat hasil pengamatan seperti kecepatan putaran kincir, daya listrik, atau perputaran turbin. Yang kelima, mengumpulkan dan menganalisis data, yang dimana siswa mengumpulkan informasi dari hasil eksperimen dan melakukan analisis. Yang kedua ada guru memandu diskusi untuk menghubungkan hasil eksperimen dengan konsep energi terbarukan dan memberikan pertanyaan pancingan untuk diskusi lebih lanjut. Yang keenam ada menyimpulkan, yang dimana guru bersama siswa menarik kesimpulan tentang hasil eksperimen dan jenis-jenis energi terbarukan. Dan ada juga siswa memahami cara kerja dan manfaat energi terbarukan serta kelebihan dan kekurangan dibandingkan energi fosil. Yang ketujuh, mengkomunikasikan hasil, yang dimana siswa mempresentasikan hasil eksperimen dalam bentuk laporan tertulis, presentasi lisan, atau diskusi kelompok. Yang terakhir ada guru memberikan umpan balik dan siswa merefleksikan pembelajaran, termasuk penerapan energi terbarukan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya di sini kita akan masuk ke dalam menu
identitas materi yang dengan saya sendiri, nama penyusunnya Zafira Khairunisa untuk instansi sekolah SD Jatiberi 4, jenjang kelas dan fase SD kelas 6 fase C, untuk model pembelajaran model inquiry based learning atau IBL yang berkolaborasi dengan eksperimen. Untuk alokasi waktunya itu 2 JP kali 35 menit satu kali pertemuan. Untuk tahun pelajaran 2025 sampai 2026, bab dan topiknya itu bab 6 energi terbarukan. Selanjutnya di sini ada produk pengembangan IPA yang sudah saya buat dan teman kelompok saya. Untuk produk pengembangan pembelajaran IPA di SD yang kita kembangkan itu ada satu produk digital dan satu produk konkret. Yang pertama itu ada kuis interaktif dengan aplikasi Kahoot, yang dimana kuis ini digunakan kepada siswa untuk mengevaluasi para siswa agar melatih pemahamannya setelah pembelajaran berlangsung dengan lebih baik. Adanya kuis interaktif untuk evaluasi dapat adanya inovasi terbaru untuk pembelajaran. Yang kedua itu ada alat peraga sederhana energi air menjadi energi listrik, yaitu kincir air maksudnya. Alat peraga digunakan para siswa untuk mendukung pembelajaran pada materi energi terbarukan. Oke, selanjutnya kita bakal masuk ke produk pengembangan IPA, yang di sini ada produk pengembangan yang sudah kita kembangkan. Yang pertama itu ada satu produk digital dan satu produk konkret. Yang pertama itu ada kuis interaktif dengan aplikasi Kahoot. Adanya kuis ini untuk mengevaluasi siswa agar melatih pemahaman setelah pembelajaran berlangsung dengan lebih baik. Dan berinovasi dalam pembelajaran juga, karena jarang sekali evaluasi menggunakan interaktif, dan kita mengembangkan kuis interaktif untuk evaluasi. Yang kedua itu ada alat peraga sederhana energi air menjadi energi listrik, yaitu kincir air, yang dimana alat peraga ini digunakan para siswa untuk mendukung pembelajaran pada materi energi terbarukan. Selanjutnya di sini kita akan masuk ke langkah pembelajaran. Yang pertama itu ada langkah pembelajaran penggabungan model inquiry dengan eksperimen untuk kegiatan pendahuluan. Guru mengawali kelas dengan berdoa disambungkan dengan menyanyi lagu nasional agar membentuk siswa mempunyai karakteristik nasionalisme. Nah, di sini ada tampilan lagu nasional yang sudah saya buat. Oke. Yang kedua itu ada guru menanyakan kabar siswa pada pembelajaran sebelumnya dan melakukan ice breaking terkait topik energi terbarukan, dan guru memberikan apersepsi seperti menunjukkan gambar atau pertanyaan tentang energi matahari, angin, dan panas bumi. Contohnya bagaimana energi matahari bisa menjadi listrik dan bagaimana energi air bisa menjadi listrik. Dan di dalam kegiatan orientasi ini juga menjelaskan tujuan pembelajaran dan manfaat energi terbarukan. Dan guru memperkenalkan eksperimen yang akan dilakukan seperti alat dan bahan serta aturan keselamatannya. Selanjutnya kita akan masuk ke langkah pembelajaran kegiatan inti, yang dimana di sini ada sintak inquiry untuk menyajikan pertanyaan dan masalah. Siswa bekerja dalam berkelompok kecil untuk mendiskusikan dan merumuskan masalah yang akan mereka pecahkan, seperti bagaimana cara energi panas dapat diubah menjadi energi listrik untuk daerah terpencil. Yang kedua itu juga ada guru memfasilitasi diskusi dan membantu siswa memperjelas masalah jika diperlukan. Yang ketiga itu pemahaman materi, guru menjelaskan konsep energi terbarukan dan didukung oleh video pembelajaran energi terbarukan, misalnya energi matahari atau panel, energi angin, kincir angin sederhana, energi air, turbin air mini. Yang dimana di sini kita sudah menyiapkan video pembelajaran interaktif yang akan kita tonton terlebih dahulu. Mari kita simak bersama-sama untuk video pembelajaran energi terbarukan. Hai teman, sekali kan sumber energi terbarukan di sekitar kita? Jika kita bisa memanfaatkan semua itu dengan baik, bukan tidak mungkin di masa depan kita tidak lagi bergantung dengan energi dari bahan bakar fosil. Sehingga sambil menikmati energi listrik yang dihasilkan, bumi kita pun juga akan lebih terjaga. Seru kan teman-teman? Yuk kita belajar lebih giat lagi agar di masa depan kita bisa mengelola energi-energi terbarukan ini yang semakin baik. Oke, itu adalah salah satu video pembelajaran interaktif yang saya ambil, yang dimana kita dapat simpulkan untuk anak-anak kita bisa mempelajari tentang dari energi terbarukan air, arus air, terus juga angin, terus ada biomasa serta tata surya. Yang dimana kita dapat simpulkan adanya energi terbarukan, kita bisa menjaga bumi lebih baik lagi, dan untuk energi dan kita juga tidak
memakai energi fosil yang terlalu banyak dan merusak bumi. Oke, selanjutnya saya akan balik lagi ke langkah pembelajaran. Nah, di sini ada syntax inquiry atau tahap hipotesis, yang dimana guru membantu siswa merumuskan hipotesis berdasarkan pertanyaan masalah. Yang pertama itu, jika kecepatan angin meningkat, maka kincir air akan berputar lebih cepat. Terus juga ada semakin banyaknya cahaya matahari, semakin tinggi daya listrik yang dihasilkan oleh panel surya. Seperti contohnya kayak lampu di jalanan, terus juga seperti alat pemanas air yang ada di rumah. Mungkin itu bisa dijadikan salah satu contohnya. Kita akan langsung masuk ke syntax inquiry, yang dimana kita dapat merancang, melakukan eksperimen atau designing and conducting the experiment. Yang pertama itu, guru membagi kelompok siswa untuk melakukan eksperimen. Misalkan kelompok pertama itu membuat kincir angin sederhana, kelompok dua itu membuat panel surya mini, dan kelompok tiga itu membuat turbin air mini. Yang dimana setiap kelompok itu mencatat hasil pengamatan seperti kecepatan putaran angin kincir angin, terus juga cahaya yang dihasilkan oleh panel surya, dan yang ketiga itu perputaran turbin air. Untuk sintaks yang kelima itu mengumpulkan dan menganalisis data collection and analysis, yang dimana setiap kelompok mengumpulkan informasi dari pengamatan serta analisis eksperimen yang dilakukan. Guru juga memandu diskusi untuk mengaitkan hasil eksperimen dengan konsep energi terbarukan. Dan terakhir ada guru memberikan pertanyaan pancingan seperti apa manfaat energi terbarukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu, apa kelebihan dan kekurangan dibanding energi fosil. Oke, karena kita sudah masuk di perancangan melakukan eksperimen dan untuk mengumpulkan informasi, mari kita simak untuk video media konkret tentang kincir angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan video eksperimen, yaitu menggunakan alat peraga kincir air. Di mana kincir air ini bergerak untuk menghasilkan listrik. Di sini kita akan mempelajari tentang energi terbarukan, yang dimana kita mengangkat energi air ini sebagai sumber energi yang bisa menghasilkan listrik. Tenaga air atau yang biasa disebut sebagai hidroelektrik adalah salah satu sumber energi terbarukan yang memanfaatkan kekuatan air untuk menghasilkan listrik. Prinsip dasar dari pembangkit listrik tenaga air adalah mengubah energi kinetik atau potensi dari air menjadi energi listrik. Nah, pada video kali ini kita akan memulai eksperimen menggunakan kincir air. Prinsip dari kincir air ini yaitu bagaimana air ini kita ibaratkan sebagai sungai untuk menghasilkan air yang sangat deras. Nah, pada gerakan kincir ini akan menghasilkan sebuah tenaga. Itu kita menggunakan dinamo untuk menyalakan lampu ini. Boleh dideketin, Tir? Nah, dari gerakan kincir ini dia menghasilkan sebuah lampu. Nah, dengan miniatur ini dapat menjadikan sebuah gambaran yang jelas tentang bagaimana energi air ini dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Nah, itulah tadi video eksperimen kita menggunakan alat kincir air sederhana ini. Bagaimana miniatur kincir air ini kalau misalnya digunakan sebagai alat peraga, kita dapat memahami bagaimana tenaga air ini dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Listrik di sini kita dapat lihat dengan kincir air ini, maka dapat menghasilkan lampu yang menyala. Tenaga air adalah sumber energi terbarukan yang efisien, ramah lingkungan, dan sangat relevan untuk diterapkan di masa depan dalam menghadapi tantangan krisis energi. Mungkin segitu saja video eksperimen kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
Oke, jadi sangat bagus bukan dari hasil video eksperimen yang sudah dilakukan, yaitu miniatur kicir air sederhana. Jadi di situ kita bisa menghasilkan energi arus air atau gerak menjadi energi listrik, yang dimana tadi lampunya itu bisa menyala. Oke, selanjutnya kita masuk ke kegiatan penutup, yang dimana sintaks yang keenam itu menyimpulkan. Nah, guru bersama siswa menyimpulkan hasil eksperimen dan pemahaman tentang energi terbarukan. Yang pertama, jenis-jenis energi terbarukan. Yang kedua, cara kerja dan manfaatnya. Seperti tadi, hasil eksperimen yang sudah dilakukan berhasil dan mendapatkan manfaat, yang dimana kita bisa menghemat energi dengan cara membuat kicir air untuk menghasilkan energi listrik. Dan yang sintaks yang ketujuh itu mengkomunikasikan hasil, atau siswa mempresentasikan hasil eksperimen mereka kepada kelas dalam bentuk laporan tertulis, presentasi lisan, atau diskusi kelompok. Jadi anak-anak itu menyiapkan laporan yang dimana sudah dibuat hasil diskusi mereka tentang eksperimen kicir air. Dan guru bisa memberikan umpan balik untuk memperbaiki pemahaman siswa. Dan selanjutnya, siswa diberi refleksi yang dimana seperti apa pembelajaran hari ini, seru tidak gitu, pasti seru. Yang dimana yang kedua itu juga ada bagaimana penerapan energi terbarukan dalam kehidupan sehari-hari, dengan cara pertama kita membuat panel surya, seperti contohnya power bank dari panel surya itu untuk menghemat energi listrik yang ada di rumah. Seperti misalkan ada urgen mati lampu, adanya alat panel surya power bank, kita bisa menggunakan alat tersebut dengan baik. Nah, itu salah satu penerapan energi terbarukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir itu guru memberikan evaluasi berupa kuis interaktif menggunakan aplikasi Kahoot tentang materi energi terbarukan. Jadi di sini siswa mampu menjawab pertanyaan pada kuis interaktif sesuai pemahaman. Dan yang kedua, guru dapat melihat pengetahuan siswa seberapa besar pemahaman siswa tentang energi terbarukan dengan hasil skor yang tertera pada aplikasi Kahoot. Nah, jadi di sini kita akan menonton video kuis interaktif Kahoot dengan cara penggunaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira Korinisa, mahasiswi PGSD FKIP Hamka dengan NIM 22010250063. Jadi, kali ini saya ingin memenuhi tugas akhir mata kuliah pengembangan IPA di SD, yang dimana saya membuat pengembangan pada evaluasi menggunakan media digital aplikasi Kahoot, yang membantu proses pada tahap akhir pembelajaran lebih interaktif dan inovatif. Ada yang tahu nggak sih Kahoot itu apa? Jadi Kahoot itu adalah platform pembelajaran berbasis digital, yang dimana Kahoot ini adalah suatu permainan yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan memainkan kuis, terus juga bisa diskusi atau survei secara interaktif, yang dimana aplikasi ini sangat cocok digunakan untuk para peserta didik pada saat pembelajaran atau di akhir pada tahap pembelajaran, yang dimana Kahoot itu bisa sambil belajar sambil bermain dan membuat pembelajaran lebih interaktif serta menyenangkan. Oleh karena itu, di fitur utama Kahoot itu ada buat kuis, terus ada real time play, terus ada mode tantangan juga, terus ada analisis hasilnya, yang dimana itu bisa menjadi salah satu inovasi pada evaluasi pembelajaran seperti itu. Nah, jadi gimana cara menggunakan Kahoot? Untuk cara menggunakan Kahoot, nanti kita bisa lihat video yang ditampilkan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan menyampaikan bagaimana cara penggunaan kuis pada aplikasi Kahoot untuk evaluasi pembelajaran pada materi energi terbarukan atau bisa kita sebut dengan Eternal pada kelas 6 fase C di mata pelajaran IPAS. Jadi di sini pertama saya klik mulai dulu. Jadi saya juga memakai aplikasi MPI untuk mendukung pembelajaran. Jadi di sini ada tahapan banyak menu, yang dimana yang akan saya sampaikan terlebih dahulu tentang kuis. Di sini saya klik kuis, yang dimana kita klik start. Dan selanjutnya kita buka aplikasi tersebut.
dan dimana kita udah harus mulai untuk start. Untuk start dan masuk ke Kahoot juga di device handphone. Di sini kita mulai start dari laptop karena kalau dalam pembelajaran itu nanti di laptop ini bakalan ke screen record pakai InFocus, dan anak-anak masukkan kode yang sudah tertera di laptop dengan kode 423 1123 dan masuk. Isi namanya, sudah ada nama, dan kita mulai start untuk memulai kuis tersebut. Jadi anak-anak tinggal menjawab dengan ini. Kita sudah nggak soalnya, energi terbarukan, lagi loading. Sumber energi manakah yang memanfaatkan sinar matahari untuk menghasilkan listrik? Jadi anak-anak tinggal memencet warna tersebut karena jawaban sudah ada di InFocus. Jadi di sini adalah turbin angin, kita jawab dengan warna kuning. Oke, jawabannya salah apa benar? Oke, jawabannya salah. Berarti di sini langsung tertera keluar skornya karena melihat di sini ada kesalahan perihal jawaban. Oke, next. Energi terbarukan di mana yang berasal dari gerakan udara? Di sini anak-anak langsung menjawab, yaitu turbin angin. Apakah benar? Oke, jawabannya benar. Makanya langsung di Kahoot ini keluar skornya dan mengidentifikasi apakah nilainya bisa lebih kecil atau lebih besar. Oke, berarti langsung terhitung ya skornya kalau misalkan benar jawabannya. Lanjut lagi. Apakah nama teknologi yang mengubah energi panas bumi menjadi listrik? Ini adalah energi listrik tenaga panas bumi. Coba ya, kita coba jawab yang B. Oke, benar. Poinnya dan bertambah terus. Kita next lagi. Air terjun. Oke, benar. Poinnya terus bertambah sampai di 10 soal yang sudah kita buat untuk kuis interaktifnya. Nah, di sini ada double points. Oke, dan di sini kita harus buru-buru. Ini benar apa tidak? Jawabannya semua benar. Poinnya semakin bertambah menjadi double point, jadi totalnya 4.334. Lanjut lagi. Apakah yang digunakan untuk menghasilkan listrik di pembangkit listrik tenaga air? Kita jawab di sini adalah arus air. Kita memilih warna biru. Benar. Poinnya terus bertambah. Oke. Lanjut lagi sampai di 10 soal. Coba, ada limbah organik, batu bara, air, dan sinar matahari. Jawaban yang benar adalah limbah organik. Yang A. Oke, benar. Poinnya terus bertambah. Apa peran generator dalam pembangkit listrik energi terbarukan? Di sini membuat energi gerak, mengubah energi mekanik menjadi listrik, menyimpan energi panas, mengolah air menjadi uap. Ini yang C coba. Oke. Oke, jadi di dalam aplikasi Kahoot ini kita itu bisa melatih kecepatan serta kemampuan berpikir anak-anak setelah pembelajaran. Seru bukan? Oleh karena itu, Ibu Bapak Guru jangan lupa untuk mencoba aplikasi Kahoot. Oke, jadi di akhir dalam kuis tersebut, di aplikasi Kahoot akan ditunjukkan juara 1, 2, dan 3. Oleh karena itu bisa klaim rewards-nya.
Wow, kita dapat applause dari Kahut. Oke, itu tadi salah satu video kuis yang interaktif yang sudah saya buat, yang dimana belajar sambil bermain itu sangat menyenangkan bukan dengan aplikasi Kahoot. Nah, jadi di aplikasi Kahoot ini memiliki keunggulan. Yang pertama, membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif, terus juga meningkatkan critical thinking kepada peserta didik untuk mengasah kemampuan pembelajaran yang sudah dibahas. Terus juga aplikasi Kahoot ini tuh juga sangat mudah digunakan di mana saja, baik di ruang kelas, baik di virtual, terus juga baik nanti lagi dimanapun. Nah, oleh karena itu, belajar sambil bermain dengan Kahoot itu sangatlah seru dan sangatlah bermanfaat. Sekian presentasi dari video kuis interaktif aplikasi Kahoot untuk pengembangan evaluasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zafira pamit undur diri. Semoga bermanfaat. Oke, baik, selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan terkait materi pada presentasi kali ini atau hasil presentasi kali ini. Di sini juga ada mau mencoba tentang evaluasi kuis Kahoot, bisa mengklik link ini. Nah, selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan. Jadi kesimpulan dari energi terbarukan yang dimana solusi masa depan untuk memenuhi kebutuhan energi global adalah energi terbarukan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Pemanfaatan energi terbarukan yang mencakup sumber energi seperti matahari, angin, air, dan panas bumi, serta biomasa memiliki potensi besar untuk mengurangi ketergantungan kita pada bahan bakar fosil yang merusak lingkungan. Pemanfaatan energi terbarukan juga membantu menghasilkan energi yang bersih, aman, dan terus-menerus energi. Energi terbarukan dapat menjadi dasar penting bagi masa depan energi global jika investasi dan inovasi teknologi yang tepat dilakukan. Dan untuk kesimpulan alat peraga turbin air atau kicir air, yang dimana kicir air atau turbin air adalah alat peraga yang menunjukkan bagaimana energi kinetik dari air yang mengalir dapat dikonversi menjadi energi mekanik dan selanjutnya menjadi energi listrik. Dari segi manfaat, kicir air memiliki beberapa keunggulan atau turbin air. Yang pertama, menggunakan air sebagai sumber energi tanpa menghasilkan polusi atau limbah. Yang kedua, mampu menghasilkan energi dalam jumlah besar dengan memanfaatkan aliran air yang stabil. Yang ketiga, alat peraga ini membantu siswa memahami prinsip kerja pembangkit listrik tenaga air, konsep energi kinetik, dan konversi energi. Oke, sekian presentasi dari penerapan mulai pembelajaran inquiry dengan eksperimen dengan media pembelajaran konkret kicir air dan media digital kuis interaktif aplikasi Kahoot pada materi energi terbarukan. Saya Zafira Khairunisa, mohon pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.